Ainggih kecunduk malih sarang titiang made sukadana karang. Pak Produser, ini deh malesnya deh kalau udah kayak gini deh. Nggak apa-apa. Ayo kita Nggak mau. ngobrol aja. Nggak mau Pak, nanti kita private ya Pak. Bapak, masih muda loh Ganteng ini. muda. Om Swastiastu. Swastiastu. Ada Pak Wayan Suwarmaja, SPDB. SPDB. Beliau merupakan koordinator penyuluh bahasa Bali Provinsi Bali, koordinator penyuluh bahasa Bali. Oh, udah 2 kali ya. Koordinator penyuluh bahasa Bali Provinsi Bali. Gitu Oke, ya. dua kali Swastiastu, ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya panggilnya Beli Wayan, Pak Wayan. Beli apa? Wayan aja kali Wayan, ya. Wayan Wayan aja. aja. Boleh. Oke, ini kayaknya masih muda soalnya seumuran sama kita berdua ya. 11-12 ya. 11 ya, sama kita berdua 11-12 tahun maksudnya. Oke, Wayan, kita nanti akan berbicara banyak sekali tentang bagaimana melestarikan bahasa dan aksara Bali. Ya, karena kan seperti kita tahu bahwa memang saat-saat ini nih anak-anak sekarang Zaman now. betul ya, zaman milenial kalau kata orang bilang nih Kang ya, itu kayak banyak banget yang masih bahasa Bali itu kuno gitu loh. Bahasa Bali itu kampungan gitu. Yang sekarang tuh bahasa Inggris atau bahasa apa itu. Orang tua mereka lebih bangga kalau anak-anak mereka menggunakan bahasa asing. Betul. Ya, benar. Bahasa asing ya, bukan bahasa Inggris saja gitu ya. Nah, bagaimana nanti ini juga kita akan bertanya sama Wayan, bagaimana sebenarnya Wayan itu menyikapi fenomena yang terjadi. Sebagai penyuluh bahasa Bali ya. Tapi sebelumnya tahan dulu, kita ada berita juga nih ya, Wayan ya. Nah, ini pemirsa, minimnya minat anak-anak atau siswa sebagai generasi penerus membaca aksara Bali harus disikapi semua komponen. Pemerintah harus senantiasa hadir untuk meningkatkan minat anak-anak atau siswa gemar membaca aksara Bali sebagai upaya penguatan budaya Bali melalui pendidikan. Disampaikan Akademisi Universitas Ngurah Rai, Ana Agung Gede Raga. Pihaknya prihatin menurunnya minat anak-anak untuk membaca aksara Bali. Hal ini tentu berimbas pada adat dan budaya dan harus segera disikapi oleh semua komponen. 3 hal yang penting dilakukan, yakni dimulai dari pendidikan PAUD 3 SMA, aksara, tulisan Bali mulai dibuatkan kurikulum, layaknya yang pernah ada seperti buku Tantri dan Kambing, karangan I Gusti Bagus Sugriwa. Sehingga siswa dapat memahami, menulis, membaca aksara Bali. Pemerintah agar membuatkan panggung untuk lomba-lomba aksara Bali, sehingga dapat mendatangkan uang atau penghasilan seiring tingginya kebutuhan konsumtif di Bali. Harus dicarikan jalan keluar lagi, artinya bagaimana supaya dia setelah menguasai sastra Bali dan yang lain-lainnya, itu dia bisa mendatangkan uang gitu. Bukan apa-apa, karena kita terus terang di Bali ini sekarang kita kan sudah mulai konsumtif sekali, semua hitung-hitungannya adalah mendapat penghasilan. Nah, tentunya di sini juga seperti yang saya katakan tadi, pemerintah harus hadir, mulai dari penguatan bidang pendidikan, kemudian membuatkan panggung dia untuk berkreasi seperti lomba-lomba, dan sekaligus jadi memberi bagaimana nanti dia mendapat penghasilan dari apa yang dia dapatkan itu. Itu kira-kira. Dalam hal ini mungkin semacam lapangan kerja itu. Lapangan kerja ya? Iya, lapangan pekerjaan lah. Nah, misalnya seperti dulu contoh misalnya, di tahun 50-an orang berkesenian Bali itu kan sedikit. Tapi begitu Pak Mandra jadi gubernur, dibuatkan panggung kan, semua. Kemudian lomba-lomba dan lain sebagainya. Sekarang kan dengan sendirinya menjadi marak itu semua kan, dan itu semua mendatangkan uang, akhirnya dia ngajar di sini, ngajar di sana, menitari kan, dan sebagainya. Diharapkan jam pelajaran kurikulum bahasa Bali dapat ditambah di masing-masing tingkatan sekolah. Sufiatna, Bali TV. Nah, kalau kita itu lihat dia. tuh tayangannya, anak-anak juga sudah sedang menulis aksara Bali ya. Mulai untuk belajar menulis aksara Bali. Baik, lestarikan bahasa dan aksara Bali mungkin menjadi topik kita ya pada pagi hari ini bersama seorang penyuluh bahasa, koordinator penyuluh bahasa Bali Provinsi Bali. Provinsi Bali. Masih sangat muda sekali. Kalau kita berbicara tentang muda dan anak-anak, ya Wayan melihat bagaimana fenomena anak-anak zaman now sekarang. Apa itu jatuh? Oke, baik. Ya. Dan ini bagaimana Wayan melihatnya? Memang pada zaman saat ini kalau berbicara bahasa Bali, kebanyakan orang berpikir bahwa bahasa Bali itu adalah kuno. Iya, betul. Dan kalau dibilang bahasa Bali mulai tergerus oleh kecanggihan teknologi. Mhm. Padahal sebenarnya bahasa Bali itu bisa berkembang masuk di
teknologi juga gitu. Iya. Terutama aksara Bali. Iya. Yang saat ini anak-anak kebanyakan kalau belajar bahasa Bali, terutama orang tuanya ini ya. Ujang belajar bahasa Bali kuno tuh desa aja, mendingan bahasa Inggris. Nah. Kebanyakan, tapi Betul. tidak semua. Gitu. Oke. Memang hari ini kondisi bahasa Bali itu cukup dibilang menurun dari sebelumnya. Karena seperti tadi ada anggapan bahwa belajar bahasa Bali itu adalah belajar pelajaran yang kuno ataukah bahasa kuno, dan lebih miris lagi ada yang beranggapan dengan berbahasa Bali sulit mendapatkan kehidupan atau Kehidupan uang, ya. kemudian ya di kemudian hari. Ini bahkan ada anggapan bahwa para orang tua lebih bangga lagi kalau ya. anak-anaknya menggunakan bahasa Bahasa asing. asing. Asing, ya. Padahal kalau kita lihat bahasa Bali itu adalah bahasa ibu. Iya. Kan bahasa yang seharusnya pertama dikenalkan kepada anak-anak dan menjadi bahasa komunikasi sehari-hari. Kita lihat semasih menjadi orang Bali terutama, itu tidak akan bisa lepas dari 3 aspek itu: bahasa, aksara, dan sastra. Iya. Itu ada 3. Mari lekat itu harus dari dalam kandungan lah. Itu sudah harus menggunakan Banten dan lain sebagainya. Mengaturkan itu apakah kita menggunakan bahasa Inggris? Kan tidak. Istilah-istilah Banten apakah itu bahasa Inggris? Nggih. Kan ngomongan sate bayuan kenten umpami. Ngalih kamu selalu. Kamusnya apa? Padanannya dalam bahasa Inggris kan tidak ada. Nah, anggap aja pohon kelapa. Pohon kelapa itu di sana kalau yang masih kecil itu namanya kan ada yang istilah bungsil. Bungsil bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia aja apa itu? Bung itu panggilannya men. Sil itu Ya, bahan. Kacau. Bungsil. Terus ada lagi bungka. Bungka. Naik dikit dia bungka. Terus naik lagi dikit Kud. kud. Good. Kud kalau bahasa Indonesia kelapa muda. Ya. Kan ada. Kalau bungka apa? Ada nggak kira-kira? Very young coconut. Ya, itulah kayanya bahasa Bali gitu. Dan istilah-istilah itu mungkin nanti setelah perkembangan ada padanannya, tetapi butuh proses. Iya. Dan anak-anak Bali seharusnya dia paham yang seperti itu. Maka dari itu penyuluh bahasa Bali hari ini diharapkan menjadi motivator untuk melestarikan kembali bahasa Bali. Beberapa waktu lalu saya juga pernah membaca bahwa penyuluh bahasa Bali yang ada di Bali ini mengalami penurunan. Ini fenomena seperti apa ini ya? Nah, apa yang mempengaruhinya? Penyuluh kok bisa sampai mengalami penurunan? Penyuluh dalam artian mundur gitu. Iya. Gini, kalau penyuluh mundur itu karena dia dapat yang kita ini kan adalah pegawai kontrak. Oke, baik. Dia ada yang kemarin itu kan ada bukaan CPNS. Dia lolos CPNS, jadi otomatis dia ambil yang itu. Gitu. Baik, Oh, jadi baik. memang berkurang dari segi ini ya, dari tenaga Kualitas, gitu ya. ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya untuk orang-orangnya sendiri sih secara kualitas sih memang tidak ada penurunan. Nah, apa nih yang dilakukan oleh para penyuluh nih, para penyuluh bahasa Bali nih? Apa yang sudah dilakukan untuk apa ya? Untuk meningkatkan minat anak membaca menggunakan bahasa Aksara Bali, Bali. mencintai bahasa ibu mereka apa yang sendiri. sudah dilakukan teman-teman lakukan? Penyuluh bahasa Bali yang bertugas di masing-masing desa dinas itu sudah melakukan kegiatan, diantaranya kelompok belajar itu wajib setiap penyuluh. Itu mengajarkan mulai dari bahasa, aksara, dan sastra. Bahasa Bali dia itu banyak dilakukan kelompok belajar itu di Balai Banjar, di Wantilan. Jadi masyarakat lihat apa yang dikerjakan oleh penyuluh. Dan materinya pun tidak monoton. Ada yang kalau belajar aksara yang awalnya hanya nulis di kertas, penyuluh itu berkreasi, ada yang membuat sulaman-sulaman itu pakai baju kaos. Dia bentuk aksara, terus akhirnya anak-anak kan terbiasa melihat aksara Bali. Dan Jadi bisa dikatakan ini dituntut juga ide, kreativitas ya, dari benar. penyuluh bahasa Bali untuk agar anak-anak itu lebih mencintai dan apa Aksara ya? Bali. Mengenal Mengenal. bahasa dan aksara Bali. ada juga
salah satu penyuluh yang membuat dia belajar kontekstual. Dia bahasa Latin, aksara Latin, terus aksara Bali, terus nama pohon. Nah, ditaruh di sana plang nama itu, plang nama pohon. Jadi otomatis dia belajar nulis aksara dapat, belajar bahasanya dapat, terus tahu bendanya dia juga bisa gitu anak-anak. Jadi terbiasa untuk membaca aksara Bali. Oke. Ana cara ke data sawala. Data-data celek. Salah ya. Iya. Live. Oke. Anda Ana cara ke data sawala maga-maga pejayanya. Nah, pinter. Oke, kalau zaman kita, kid zaman old, yang dulu kan kita pernah ya. Ya nggak usah ditekenin gitu. Dulu pernah kan, seminggu itu kita mempunyai 2 jam pelajaran bahasa daerah. Bahasa daerah, betul. Waktu itu masih masuk yang muatan lokal kalau nggak salah ya. Oke. Muatan lokal bahasa daerah atau bahasa Bali Bahasa pada Bali. waktu itu. Pada Oke. waktu itu bahasa Gimana Bali. dengan sekarang? Kalau sekarang gimana nih? Nanti aja. Kita tahan dulu ya. Baiklah, Baik, udah nggak pemirsa, jangan sabar kemana-mana ya. Karena sesaat lagi kita masih bersama Wayan Suarmajo, seorang penyuluh bahasa Bali Provinsi Bali, yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai bagaimana melestarikan bahasa dan aksara Bali sesaat lagi. Ya, masih di seputar Bali Pagi akhir pekan dan yang pastinya masih bersama Wayan Suarmajo, SPDB. Beliau merupakan penyuluh, koordinator penyuluh bahasa Bali tentunya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan bersama Wayan, Niki, kita juga mempunyai informasi tentang penggunaan bahasa Bali yang tepat, terutama dalam pentas seni perlu diperhatikan sehingga bisa sekaligus mengedukasi penonton. Seniman diharapkan tidak hanya mengedepankan humor, sementara tata bahasa yang digunakan sangat melenceng dari yang seharusnya. Bahasa Bali merupakan jantung dan nadi kehidupan masyarakat Bali. Pada umumnya, bahasa digunakan untuk memahami dunia di sekitar penuturnya, untuk menyebarkan berbagai hal tentang kesehatan, pertanian, interaksi sosial, dan sebagainya. Camat Ubud Ida Bagus Putu Suhamba mengatakan, bahasa Bali jangan sampai hilang tertelan arus globalisasi dan jangan sampai sirna oleh perkembangan zaman. Seluruh masyarakat Bali harus berusaha agar bahasa Bali tetap ajeng meskipun diterpa pengaruh arus globalisasi yang begitu deras. Masyarakat Bali harus menggunakan bahasa Bali. Jika bukan masyarakat Bali, siapa lagi yang akan melestarikan bahasa Bali? Bahasa Bali ini jangan sampai hilang, ditelan oleh arus globalisasi, jangan sampai sirna oleh perkembangan zaman. Bagaimanapun kita tetap berusaha agar bahasa Bali ini meskipun di tengah persaingan yang begitu ketat harus tetap lestari, ajak dan dipakai sehari-hari oleh siapa lagi kalau bukan kita orang Bali itu sendiri. Kesadaran bersama untuk melestarikan bahasa Bali perlu ditumbuhkan. Setiap orang Bali semestinya mampu berkomunikasi dengan bahasa Bali. Kegiatan sosialisasi, peseraman maupun lomba-lomba bahasa Bali harus gencar dilakukan sehingga generasi muda mempunyai pemahaman bisa berbahasa Bali itu penting bagi orang Bali. Sebab itulah, bahasa Bali menjadi salah satu identitas kebalian orang Bali. Menjaga dan membiasakan menggunakan bahasa Bali adalah hal wajib jika ingin mengawal dan mewariskan budaya Bali. Putu Ratna, Bali TV. Tuh kan, orang Bali itu harus tahu dan harus bisa berbahasa Bali. Oke, Gitu. tadi juga ada disebutkan bahwa jangan sampai penggunaan bahasa Bali ini melenceng dari yang seharusnya. Yang seharusnya. Nah, ini ngomongin tentang bahasa Bali Ya. ini. Sebenarnya penggunaan bahasa Bali ini di dalam pergaulan kan Wayan, ini ada berapa ada harus yang benar-benar diperhatikan tingkatan penggunaan bahasa alus singgi, Bahasa alus singgi, alus madi, madi, alus alus sor, sor, seperti ya. ini penggunaannya seperti apa sih ya? Seperti ini. Kalau bahasa Bali ini itu ada tingkat-tingkatan yang sering disebut sor singgih bahasa. Yeah. Ada yang bilang sor singgih bahasa, ada yang anggah ungguh bahasa dan lain sebagainya. Yeah. Jadi kepada siapa kita berbicara, dengan siapa, saat apa itu kita harus perhatikan. Misalnya kalau sangkep di Banjar, Yeah. itu nggak mungkin kita berbicara dengan bahasa pergaulan, Iya. apalagi yang memimpin rapat. Sekarang ini kan setiap hari Kamis
wajib menggunakan bahasa Bali. Kalau rapat pun menggunakan bahasa Bali. Itu sangat bagus sekali untuk melestarikan keberadaan bahasa Bali, terutama yang ditakutkan banyak masyarakat itu kan termasuk semua orang dan termasuk kalangan muda itu menggunakan bahasa Bali takutnya nanti salah. Takut salah dulu. Seperti itu. Apa yang seharusnya saya rasa harus gunakan sajalah dulu. Kalau sudah digunakan, tahu salahnya, keliru, bukan mau salah mau enggak Iya. itu Nggak apa-apa nanti ya nanti ya. bisa diperbaiki. Kita bisa belajar dari Iya. sana. Gitu. Dan orang tua atau para guru-guru dan apa namanya pendahulu kita praktisi lah. Ketika ada orang yang salah, anak-anak muda yang salah, itu jangan langsung dibentak. Jangan dijudge gitu ya. Salah. Ketua kan sing bisa. Nah, bahasa yang seperti itu termasuk saya sendiri kalau diberikan bahasa seperti itu ya emosi kilik-kilik mundur itu mundur. Iya, Jadi Bahasanya wayah saja Ya. nih lap-lap lu jam sing oh rene monto cara ngelalap batu sing lempang-lempang. Itu jangan. Jadi sekarang itu ketika ada anak-anak muda yang mau menggunakan bahasa Bali terus ada kekeliruan sedikit, janganlah terlalu marahi. Oke. Diarahkan, oke ini benar, Yeah. ini seharusnya kadiniki sana patut. Nah, Oke. jadi zaman saat ini, zaman sekarang, Yeah. siapa yang dibentak gak marah, gitu kan? Iya. Terus ya sekarang itu harus disanjung-sanjung orang baru mau belajar gitu. Nah, Niki, tugas penyuluh bahasa Bali khususnya di Provinsi Bali ini sendiri. Ini kalau kita berbicara tentang jumlahnya di seluruh Bali ini sendiri cukup banyak nggak sih? Sudah memadai nggak sih, Wayan? Menurut Wayan sebagai seorang koordinator penyuluh bahasa Bali di Provinsi Bali ini sendiri? Di Bali itu ada 716 desa kelurahan yang baru terisi sampai saat ini itu sekitar 651 orang. Jadi penyuluh. bisa dikatakan masih Belum- kurang masih secara kurang. kuantitasnya. Ya, masih kurang. Tetapi di masing-masing desa beda lagi. Ada satu desa dinas itu sampai 13 banjar. Nah, itu kalau penyuluh setiap hari saja. Satu hari itu dalam seminggu ada 7 hari. Ada 13 banjar. Satu banjar satu hari itu masih kurang. Oke. Kan baru bisa terisi 7 hari. Penyuluh pun nggak dapat libur jadinya. Oh iya. Tapi bukan masa. Sebenarnya kerja penyuluh itu kadang pagi, kadang siang, dan kadang malam. Ada sempat misalnya kalau kerama masyarakat itu menginginkan membaca prasasti misalnya, mereka minta malam, ya penyuluh harus siap. Jadi bagi masyarakat, Jadi fleksibel ya. jadi masyarakat yang menginginkan bantuan penyuluh sampai konsultasi PR anak-anak tentang bahasa Bali itu bisa menghubungi langsung di kantor desa atau kelurahan. Oke. Hubungi penyuluh di sana, apa yang perlu dibantu, yang bisa dibantu penyuluh, terutama tentang bahasa aksara dan sastra Bali, silakan. Baik. Oke. Nah ini kan kalau kita tadi berbicara balik lagi ya tentang tatanan bahasa Bali, itu kan ada tatanannya ya, sor tinggi, semadia, dan alusor. yang seperti itu. Nah bisa dicontohin nggak? Ini kan saya nih kadang-kadang suka nggak ngerti gitu ya orang ngomong bahasa, padahal saya orang Bali gitu kan, memang. Tapi lekatnya di Je. Di Bali lah. Oh, gitu kan, kadang ya. kelihnya di Je. Di Bali Pak, tiang Pak, tiang Bali nih Ada Pak. nama ada tiang cupa. jadi kan apa namanya kadang suka bingung orang-orang seperti kita, orang-orang yang seperti kita yang memang kadang-kadang mengikuti event begitu ya, akan lebih sangat takut ketika Mbak Yupi MC bahasa Bali dong, itu akan lebih 100 kali lipat takutnya daripada ini Suruh berhadapan ininya bule dengan ya gitu, daripada itu gitu kan. Itu sebenarnya itu miris banget kalau yang seperti itu kan ya. Nah bisa dicontohin nggak kalau yang namanya alusor itu seperti apa, alusmadi itu seperti apa gitu dong? Kalau ngomongnya bercakap berdua dengan karang itu seperti apa sih? Dari perkenal dulu nggak? Wastan titiang iwayan suarmaje, wititiang saking payangan Gianyar. Nah, di sana ada kata waste. Waste. Itu adalah halus sor. Oke. Artinya untuk diri sendiri itu sor. Dalam artian
nilai rasa bahasanya itu lebih rendah. Dan yang dados di tiang uning sapo sila pesengan jero nih. Iya, wayan sada ya. Bidan, duga cenik ya mepelalianan ya duone. Kalau itu- Sada ya, ada niange made. Ya ingat ya kan? Wayan made, komang. Jadi Jadi kalau itu tadi yang digunakan oleh Karang? nah itu bahasa lumrah artinya Iya. bahasa Sehari-hari ya. sehari-hari. Di sana tadi saya itu kan ada keruna atau kata pesengan. Pesengan. Itu untuk menghaluskan atau meninggikan lawan bicara. Jadi kita kan belum tahu ini siapa yang diajak bicara. Konen kenal gitu. Ya, nah. Ujuk-ujuk nyana dane. Nah, kan nggak mungkin Iya, kalau iya, orang yang dari benar. kalangan Triwangsa ataukah kalangan Satria Brahmana itu mungkin yang tidak terbiasa mungkin ketersinggungan. Tersinggung. Oh gitu. Kalau sapesilo pesengannya, Pesengannya. nah pesengan di sana kan sudah halus singgih, dia menyinggihkan. Nah, kalau ada bahasa titiang, ada tiang, nah itu juga ada undang-undangan bahasanya, itu bahasa halus Madiun. Nah, Oke. Kadang-kadang kalau belajar tentang anggah-ungguhin bahasa mungkin butuh waktu. Waktunya Oke, kurang. waktunya sih. kurang. Nanti private aja ya sama Iya Wayan benar, ya. benar, Bisa, benar, bisa. benar, bisa ya. Atau enggak penyuluh aja hubungi Nyuruh aja langsung ya, Nanti di soalnya kantor kalau desa. betul nanti biasanya di kantor tuh soalnya kalau kita ngomong sama atasan gitu ya, Iya. itu bolak-balik bahasanya gitu loh. Jadi kayak bolak-balik. nih ya, jadi kayak bahasa Balinya campur-campur pakai bahasa Oke. Indonesia. Seperti kata Wayan, jangan takut untuk menggunakan bahasa, Bahasa Bali. Bali. Harus digunakan. Harus digunakan, nggih. Bisa karena terbiasa. Nggih. Oke. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, nggih. Ya. Nanti kita akan kembali lagi. Masih ada satu sesi lagi bersama Wayan ya. Nggih. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bali Pagi Akhir Pekan. Masih bersama Wayan Suarmaja, SPDB, selaku Koordinator Penyuluh Bahasa Bali Provinsi Bali tentunya ya. Yeah. Nah tahan dulu, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi pemirsa. Sejumlah desa di Kecamatan Banjar Buleleng menggelar tradisi Nyakan Diwang di angkul-angkul rumah masing-masing. Tradisi yang rutin dilaksanakan setelah nyepi tersebut diyakini mampu memupuk kebersamaan dan masih terjaga hingga saat ini. Beginilah suasana Nyakan Diwang di Dusun Bolangan, Desa Kayu Putih. Meski diguyur hujan gerimis, antusiasme warga untuk menjalankan tradisi Nyakan Diwang setiap tahun tak surut. Mereka sibuk menyalakan api pada tungku dengan kayu bakar. Berbagai menu pun dibuat oleh warga setempat. Hidangan tersebut nantinya akan disuguhkan untuk disantap bersama-sama dengan sanak saudara terdekat. Momen ini menjadi ajang silaturahmi antar warga dan keluarga, sebuah momen yang semakin jarang dirasakan di tengah semakin padatnya kesibukan dan banyaknya warga yang berada di rantauan. Salah satu warga, Made Seputra, menuturkan, tradisi ini sudah ada secara turun-temurun hingga kini yang digelar setiap ngembak geni. Meski dalam cuaca yang kurang bersahabat, masyarakat setempat selalu antusias melakukan tradisi tersebut. Lainnya dari jam 12 ya, karena berlaku hampir 24 jam. Nah, tujuannya ini adalah untuk rasa kebersamaan bagi umat Hindu, khususnya di Desa Kayu Putih, Kecamatan Banjar. Berbeda halnya dengan di Desa Banjar, puluhan pemuda setempat yang notabene merupakan orang rantauan membuat perlombaan menu hidangan hasil Nyakan Diwang. Hal ini bertujuan menjaga tradisi dan membentuk regenerasi. Muda-mudi Desa Banjar yang tinggal di Denpasar mempunyai gagasan untuk melombakan Nyakan Diwang ini dengan tujuan satu untuk melestarikan tradisi dan budaya yang ada di Banjar yang semakin hari semakin terkikis, bahkan banyak yang tidak tahu bahwa ini hanya di Desa Banjar tradisi Nyakan Diwang ini ada dari dulu. Hanya ini ada inisiatif dari
muda-mudi kami yang merantau di Denpasar gagas untuk mengadakan acara ini. Saya sebagai perbekal sangat menyambut baik dan apresiasi. Mudah-mudahan apa yang menjadi tradisi kami di Desa Banjar bisa dipertahankan lewat. Seiring perkembangan zaman, tradisi ini mengalami tantangan. Ada rasa khawatir semakin ditinggalkan. Namun pemerintah desa selalu gencar mengingatkan sebelum nyepi. Komang Yuda, Bali TV. Oke, Ya, payangan. payangan tiang Niko juga sambut. saking negara. Ini kan tradisi yang unik banget, Unik banget. dari Jadi, beberapa daerah. Betul, jadi banyak cara untuk melestarikan budaya Budaya gitu Bali ya, ini, budaya Kak. Bali. Dan Kalau di orang-orang sana- juga sudah mulai concern gitu ya dengan untuk melestarikan budaya Bali itu sendiri. Walaupun dengan cuaca yang cukup tidak mendukung ya, tetapi antusias masyarakat untuk melestarikan budaya Bali yang Betul. sudah turun-temurun masih tetap dilestarikan. Kalau di sana ada Nyakan Diwang, ada di beberapa daerah juga tradisi seperti di Banjar Kajes Sesestan, Omet-omedan, kemudian Med-medan, Med-medan, iya, Mekotek betul. di Mengui, Iya, kemudian banyak loh ya. Kayah Diwang doang. Kita Kayak kembali di dulu Uang yuk. itu kameramen kita mau tuh. Kita kembali lagi Iya, yuk sama Wayan. sama Wayan ya. Ini, Yan, kembali lagi nih. Kita dulu masih ingat 2 jam seminggu masih Betul, ada pelajaran bahasa pelajaran daerah. bahasa Bagaimana daerah. dengan sekarang kan untuk memupuk atau melestarikan kepedulian bahasa dan aksara Bali ini sendiri? Kalau Masuk dulu kan kurikulum kita nggak? masuk kurikulum nggak sih sekarang kan? 2012 akhir itu sampai awal 2013 pernah gonjang-ganjing. Dan sampai akhirnya guru-guru bahasa Bali itu menyuarakan aspirasinya. Aspirasi mereka. Karena ada wacana pengintegrasian bahasa Bali ke dengan mata pelajaran lain, Yeah. seni. Nah, di sana akhirnya guru-guru itu berjuang menyampaikan aspirasinya, semata-mata bukan masalah gurunya, tetapi masalah keberadaan bahasa Bali. Baik. Itu kalau tingkat anak-anak di rumah sudah tidak diajarkan, apalagi di sekolah tidak diajarkan, Nah. bagaimana kondisi bahasa Bali. Nggih. Terutama Bali dikenal seperti tadi budaya. Nggih. Salah satu unsur budaya kan bahasa Bali itu sendiri. Jadi ada perjuangan di sana, akhirnya keluar pergub dan masih tetap mengajarkan 2 jam pelajaran di sekolah dari tingkat SD sampai SMA. Nah, ini kalau kita berbicara tentang penggunaan bahasa Bali, ini sebagai seorang penyuluh bahasa Bali, koordinator penyuluh bahasa Bali, Provinsi Bali, ini Wayan melihat nggak sih perbedaan antara anak-anak di desa, di daerah pedesaan dengan daerah anak-anak daerah perkotaan? Apalagi sekarang gencar banget kalau di perkotaan kita lihat ini beberapa lomba yang Ya. berbau budaya Budaya Bali, Bali, bahasa Bali Bali, ini ya. gencar dilaksanakan. Apalagi kita tahu ada bulan bahasa ya, Iya, setiap iya, bulan setiap Februari, bulan setiap Februari. tahunnya ini sebulan penuh nih dan jangan-jangan hanya saat lomba itu saja yang mereka di-post untuk penggunaan bahasa Kemudian Bali. setelah itu ya sudah. Udahlah, selesai lomba Udah, kembali terserah lagi. deh gimana gitu. Dengan munculnya Pergub 80 tahun 2018 ini, yang pertama tahun 2019 pelaksanaan bulan bahasa Bali, hampir setiap desa di Bali itu berbahasa Bali, Nggih, baik di desa maupun di kota. di perkotaan. Jadi di sana dari anak-anak sampai ibu-ibu PKK, Nggih. dia belajar lagi bahasa Bali, menggunakan bahasa Bali, terlepas dari baik dan benarnya penggunaan bahasa Bali. Yang penting digunakan dulu, dipelajari lagi. Jadi masalah baik dan benar itu masih bisa kita perbaiki untuk kedepannya. Jadi kondisi bahasa Bali saat ini sekitar 84% sesuai dengan kita di penyuluh bahasa Bali sempat melaksanakan survei sederhana. Nggih. Itu 84% masih digunakan oleh orang Bali. Nggih. Kondisi bahasa Bali Jadi- baik di desa maupun di Di kota ya. Jadi ini bukan hanya tugas dari penyuluh bahasa Bali saja, tetapi betul. peran serta dari masyarakat, keluarga. Nah itu dia, Mhm. keluarga ya. Mhm. Bagaimana kalau keluarga tuh seharusnya bagaimana nih? Untuk mengarahkan anak-anak mereka mencintai untuk bahasa mencintai Bali. bahasa ibu mereka. Jika boleh, saya minta kepada masyarakat Bali, terutamanya orang tua, ajarkan anak-anak kita itu 3 bahasa. Yang pertama itu adalah
bahasa Bali, Nggih. yang kedua bahasa Indonesia, Iya. yang ketiga bahasa Inggris. Bahasa asing ya, Ya, mungkin bahasa asing. Yang mungkin dengan 3 bahasa ini memperkenalkan Bali bisa jauh lebih gampang. Jadi bahasa Bali tidak dilupakan, bahasa Indonesia itu wajib, dan bahasa Inggris pun dipelajari. Jadi akhirnya komplit pengetahuan anak-anak itu 3 bahasa. Ajak ngomong Bali bisa, ajak ngomong bahasa Indonesia bisa, ajak ngomong bahasa Inggris nawang. Nah, itu nenu benar, Mbok. Nggih. Nggak, nggih, Aja yang ngomong dunia. bahasa Indonesia bisa, ngomong bahasa Bali bisa, ngomong bahasa asing bisa. Jadi memang sebaiknya 3 bahasa itu ya bisa dipelajari. Betul. Yan, ini pertanyaan terakhir, Terakhir, ini. Apa harapan terakhir. Wayan sebagai seorang penjulu bahasa Bali Niki sendiri terhadap keberadaan bahasa Bali di daerah kita sendiri, bahasa ibu kita? Saya harapkan bagi masyarakat Bali itu selalu mengajarkan bahasa Bali, selalu menggunakan bahasa Bali, karena dengan bahasa Bali itu adalah mencirikan kebalian orang Bali. Nggih, Jadi baik. identitas orang Bali. Nggih. Tidak mengubah identitas. Wayan, sukses peng banget Niki sampun rawuhin di acara seputar Bali pagi Pagi akhir akhir pekan. pekan, Nggih. matur Nanti suksema. harus banyak waktu nih untuk Untuk belajar bahasa Bali. Nggak ya. nggak cukup sejam 2 jam. Kesempatan berikutnya Boleh. Intinya jangan takut menggunakan bahasa Bahasa Bali. Bali. Nggih, Yan, deh. Baik, sukses Matur Wayan. suksema, Wayan. Nanti kapan-kapan kita undang lagi ya, Wayan ya. Ya. Siap.